sekarang kita akan masuk pada kinematika 2 dimensi. Ya, baik. Jadi saat ini kita akan bahas mengenai kinematika gerak 2 dimensi. Ya. Jadi saat ini kita akan bahas mengenai kinematika gerak 2 dimensi. Jadi untuk gerak 1 dimensi sudah ya, sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana? Jadi kita akan kembangkan dari gerak 1 dimensi. Sekarang kita masuk pada gerak 2 dimensi. Nah, seperti apa kalau gerak 2 dimensi? Nah, sebelum masuk ke benda yang bergerak 2 dimensi, itu kita akan bahas saat ini yaitu tentang vektor. Jadi saat ini kita akan bahas mengenai yang pertama itu vektor dan skalar. Vektor dan skalar. Kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor. Kemudian yang ketiga kita akan bahas mengenai pengurangan vektor. Pengurangan vektor. Ya. Jadi penjumlahan, pengurangan, dan yang terakhir kita akan bahas bagaimana menjumlahkan vektor dengan komponennya. Jadi penjumlahan vektor dengan komponen. Ya, komponennya. Jadi ada 4. Nah, pengurangan vektor. Jadi ada 4 yang akan kita bahas saat ini, 4 subtopik, yaitu vektor skalar, kemudian penjumlahan vektor, pengurangan vektor, penjumlahan vektor dengan komponennya. Baik, kita masuk pada subtopik yang pertama yaitu vektor dan skalar ya. Jadi kita masuk pada vektor dan skalar. Nah, jadi dalam fisika, jadi besaran-besaran fisika itu terbagi atas 2. Jadi ada besaran fisika yang disebut besaran vektor, ada juga besaran fisika yang termasuk dalam besaran skalar. Nah, jadi kalau besaran vektor ini, jadi besaran vektor ini adalah besaran fisika yang apa? Memiliki nilai dan arah. Ya, besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi ini memiliki nilai atau besar, ya. Nilai atau besar dan juga arah. Nah, jadi besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai atau besar dan juga arah. Nah, contoh perpindahan. Nah, perpindahan termasuk besaran vektor, kemudian kecepatan, gaya, nah, dan sebagainya. Masih ada lagi. Jadi itu adalah termasuk contoh besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi ketika kita menentukan perpindahan, kita tidak cukup menentukan nilainya saja, tapi juga harus menentukan arahnya juga. Nah, kemudian selanjutnya kalau besaran skalar. Nah, kalau untuk besaran skalar, berarti besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak mempunyai arah. Yang hanya memiliki nilai. Besaran yang hanya memiliki nilai tanpa arah ya. Jadi besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contoh dalam fisika besaran yang hanya memiliki nilai yaitu massa, ya kan? Massa, kemudian ya waktu, panjang, jadi suhu. Nah, jadi kita cukup menentukan nilainya saja, ya, tanpa perlu arahnya saja, ya. Jadi kira-kira seperti itu besaran vektor dan besaran skalar itu bedanya. Ya, saya rasa kalian juga sudah paham. Nah, kemudian untuk menggambarkan vektor, jadi vektor ini digambarkan kira-kira seperti ini ya. Misalnya ada sebuah vektor A. Nah, katakanlah ini.
Nah, vektor itu dituliskan seperti ini ya. Jadi simbol vektor itu dituliskan, jadi misalnya ada vektor A, kemudian di bagian atasnya itu diberi tanda panah ya. Diberi tanda panah, kemudian nah yang menunjukkan nilai atau besar vektor yaitu panjang dari anak panah ini. Jadi dari sini sampai sini, jadi panjangnya ini itu menentukan nilainya. Jadi ini menentukan besarnya atau nilainya, arahnya ya arah anak panah, kira-kira seperti itu ya. Kalau menentukan arah dari vektor itu yaitu arah dari anak panah. Ya, kira-kira seperti itu untuk vektor. Ya, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Cukup jelas ya mengenai besaran vektor. Ya, baik. Sekarang kita lanjut. Yang kedua kita bahas mengenai Yang kedua kita bahas mengenai penjumlahan vektor ya. Yang kedua kita akan bahas mengenai penjumlahan vektor. Ya, baik. Sekarang kita lanjut ke penjumlahan vektor. Ya, baik. Nah, bagaimana caranya kita menjumlahkan vektor? Ya. Jadi menjumlahkan vektor. Nah, penjumlahan, jadi ada metode-metode yang digunakan. Jadi ada beberapa metode yang digunakan untuk menjumlahkan vektor. Nah, metode yang akan kita gunakan di sini yaitu jadi kita menjumlahkan vektor dengan metode grafik. Dengan metode grafik ya. Jadi kita akan menjumlahkan vektor dengan metode grafik. Nah, seperti apa menjumlahkan vektor dengan metode grafik? Nah, perhatikan. Jadi misalnya ada dua buah vektor, katakanlah ini vektor A. Nah, ini vektor A, kemudian ini vektor B. Ya. Jadi katakanlah ada dua buah vektor, vektor A dan vektor B. Nah, kita akan menjumlahkan vektor A dan vektor B dengan metode grafik. Jadi kita akan menjumlahkan vektor A dengan vektor B dengan metode grafik. Seperti apa caranya? Perhatikan. Jadi untuk menjumlahkan, jadi kita akan menjumlahkan vektor A, kita akan tambah dengan vektor B. Kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, dengan metode grafik kalau menjumlahkan kedua buah vektor caranya seperti ini. Jadi kalau vektor A tambah vektor B, caranya kita gambarkan dulu vektor A. Jadi kita gambarkan vektor A. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, sekarang kita akan jumlahkan ya. Jadi kita gambarkan vektor A. Kemudian kalau kita jumlahkan dengan vektor B dengan metode grafik, kita sambung ekor dari vektor B ke kepala vektor A. Jadi gini. Nah, kita sambung seperti ini. Nah, ini vektor B. Ya. Jadi kita sambung seperti itu tanpa mengubah arahnya. Maka hasil penjumlahan A tambah B yaitu kita tarik sekarang dari ekor A sampai ke kepala vektor B. Jadi hasil penjumlahannya ini. Ya. Nah, ini. Jadi ini adalah hasil penjumlahan kedua buah vektor itu kita sebut dengan resultan ya. Kita sebut dengan resultan. Ya. Jadi R sama dengan A tambah B. Tambah B. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi hasil penjumlahan vektor A tambah vektor B hasilnya seperti ini. Ya, sampai sini boleh mengerti? Bisa Jadi seperti itu caranya. Ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian jadi ini untuk dua buah vektor. Bagaimana kalau tiga buah vektor? Nah, bagaimana sekarang kalau tiga buah vektor kita jumlahkan? Ya sama, metodenya sama. Dengan metode grafik kalau kita menjumlahkan tiga buah vektor bagaimana? Sama. Jadi kalau dia tiga buah vektor, misalnya contoh ada vektor A ini kira-kira seperti ini vektor A, kemudian ini vektor B, ya, kemudian ini vektor C. Nah, jadi ada tiga buah vektor. Ya, jadi ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C. Nah, kita akan menjumlahkan A tambah B tambah C. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Berarti vektor A kita gambarkan dulu. Ya, katakanlah ini vektor A. Kemudian kita vektor B kita sambung di sini, ya kan? Ini vektor B. Kemudian vektor C kita taruh di kepala vektor B. Nah, jadi gini.
Nah, ini vektor C. Nah, C. maka A tambah B tambah C hasilnya seperti apa? Kita tarik dari ekor A ke kepala C, jadi ini. Nah, kita tarik. Ya, kita tarik. Maka ini kita sebut sebagai R ya, resultan dari vektor. Resultan. Jadi R-nya itu sama dengan R A sama tambah dengan B tambah A C. tambah Ya, kira-kira begitu. Kalau 4 vektor bagaimana? Ya, sama. Jadi konsepnya metode grafik seperti itu ya. Jadi menjumlahkan 2, 3, bahkan 5 vektor tidak jadi masalah. Caranya seperti itu saja. Kira-kira seperti itu. Sampai sini boleh mengerti? Bisa benar. Ya, jadi itulah penjumlahan vektor dengan metode grafik. Jadi kita dapat gambaran bagaimana cara kita menjumlahkan vektor dengan menggunakan metode grafik ya. Kira-kira seperti itu. Nah, atau ada yang ingin bertanya silakan. Kalau jelas nanti kita lanjut. Jelas ya? Jelas benar. Ya, jelas. Baik. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang ketiga. Kita akan bahas yaitu mengenai pengurangan Vektor. ya, pengurangan vektor. vektor. Jadi penjumlahan vektor dengan metode grafik tadi sudah Mener jelaskan. Ada lagi metode yang lain nanti Mener akan jelaskan. Nah, sekarang kita ke pengurangan vektor. Ya. Jadi kalau untuk ke pengurangan vektor, nah, jadi sekarang kita akan bahas mengenai pengurangan vektor ya. Vektor. Nah, sebelum masuk di pengurangan vektor, ya sebentar ya. Nah, jadi sebelum kita masuk di pengurangan vektor, Mener akan jelaskan dulu bagaimana negatif dari sebuah vektor. Nah, sekali lagi, sebelum masuk di pengurangan vektor, Mener akan jelaskan bagaimana negatif dari sebuah vektor. Misalnya, ada vektor A, katakanlah ini vektor A. Ya, kita memiliki sebuah vektor A. Oh maaf, kita kembali dulu ke penjumlahan vektor ya. Tadi ada yang sedikit lupa. Nah, untuk penjumlahan vektor, mohon maaf. Jadi ini kita kembali dulu ke penjumlahan vektor. Untuk penjumlahan vektor, ya, jadi untuk penjumlahan vektor berlaku sifat komutatif. Komutatif. Ya, apa maksudnya berlaku sifat komutatif untuk penjumlahan vektor? Maksudnya sifat komutatif itu bagaimana? Jadi untuk penjumlahan vektor itu berlaku sifat komutatif. Seperti apa? Maksudnya begini, A tambah B itu hasilnya pasti sama dengan B tambah A. Bisa kita putar, bisa kita tukar ya, kira-kira begitu ya. Jadi A tambah B hasilnya itu sama dengan B tambah A. Jadi 2 tambah 3 kan sama saja dengan 3 tambah 2 kan? Itu sama-sama 5, ya kan? Kira-kira begitu ya. Jadi untuk A tambah B hasilnya sama dengan B tambah A. Jadi jangan bingung. Jadi kalau untuk menjumlahkan vektor, kalau Mener suruh jumlahkanlah A tambah B, kalian buatnya B tambah A. Tidak usah khawatir ya, itu sama saja, itu benar ya, kira-kira begitu. Baik, itu untuk penjumlahan. Nah, sekarang kita ke pengurangan ya, pengurangan vektor. Nah, misalnya ada sebuah vektor A digambarkan seperti ini. Nah, negatif dari vektor A itu seperti apa? Nah, negatif dari vektor A itu kita tuliskan begini. Jadi, kalau ada sebuah vektor A dan negatif dari vektor ini adalah vektor A yang besarnya sama tapi arahnya yang berbeda. Lawanan. Ya, kira-kira begitu negatifnya. Boleh? Jadi panjangnya sama namun arahnya yang berlawanan. Kita belum masuk di pengurangan vektor ya. Jadi kita bahas dulu vektor dan negatifnya. Kalau misalnya Mener gambarkan ada sebuah vektor B, katakanlah begini. Ini vektor B. Nah, negatif dari vektor B seperti apa? Bagaimana kira-kira? Jadi negatif dari vektor B juga yang panjangnya sama tapi arahnya berlawanan kan? Jadi kalau
vektor B arahnya seperti ini, maka negatifnya itu kira-kira beginilah. Arah ke bawah. Ini adalah negatif dari vektor B. B. Ya, kira-kira seperti itu. Boleh mengerti? Itu Boleh. negatif Iya, dari Mer. sebuah vektor. Boleh. Nah, jadi sebenarnya, perhatikan ya. Jadi sebenarnya pengurangan vektor, jadi pengurangan vektor itu sebenarnya juga adalah penjumlahan vektor. Jadi pengurangan vektor itu sebenarnya juga adalah penjumlahan vektor, tapi kita jumlahkan dengan negatifnya. Boleh mengerti? Jadi pengurangan vektor sebenarnya adalah penjumlahan vektor, tapi kita jumlahkan dengan negatifnya. Contoh, misalnya ini ya. Misalnya yang ini dicatat dulu lah. Sudah dicatat yang ini? Ya, benar. Sudah ya? Ya, benar, lanjut. Nah, jadi gini, sekali lagi ingat, pengurangan vektor itu sebenarnya juga adalah penjumlahan vektor, tapi kita jumlahkan dengan negatifnya. Misalnya, ada vektor A. Ya, katakanlah ini vektor A. Ya. Kemudian ini vektor B. Ya. Katakanlah ini vektor B. Nah, sekarang jadi untuk pengurangan vektor, misalnya A kurang B, kita akan mengurangkan A kurang B. Itu sebenarnya adalah A kurang B itu sama dengan A ditambah dengan negatif dari B. Sama ya. Jadi A kurang B itu sebenarnya A ditambah negatif B. Jadi kalau A kurang B itu berarti A, kita gambarkan A. Jadi ini A. Kemudian kita jumlahkan dengan negatif B. Ya. Kita jumlahkan dengan negatif B. Nah, karena B itu arahnya begini, berarti negatif B kan ini. Ini negatif B. Berarti kalau A kurang B, itu adalah A ditambah dengan negatif B. Jadi kita jumlahkan dengan yang ini. Nah, kita jumlahkan yang ini. Berarti A ditambah dengan negatif B. Berarti yang ini. Ya, kira-kira beginilah. Ini negatif B. Maka hasil dari A kurang B itu adalah ini. Kita tarik. Nah, ini. A kurang B. B. Kira-kira begitu. Sampai sini boleh mengerti? Ya, bisa benar. Boleh ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya benar. Ya, silakan. Berarti benar kan kalau tadi benar jelaskan pengurangan itu sama dengan penjumlahan. Tapi karena Ya. arahnya yang berlawanan, jadi pengurangan itu dikurang. Jadi yang membedakan antara penjumlahan dengan pengurangan benar hanya arah anak panahnya saja benar. Ya, arah vektornya. Jadi pengurangan vektor itu adalah sebenarnya penjumlahan vektor, tapi kita jumlahkan dengan negatifnya, negatif dari vektor itu. Nah, sama dengan yang contoh yang ini kan. Sekarang begini, misalnya ini hasil dari A kurang B kan. Nah, sekarang misalnya, bagaimana kalau B kurang A? B kurang A. Nah, kira-kira seperti apa? Kalau A kurang B ini kan untuk A kurang B yang ini ya. Ini untuk A kurang B. Ya, ini adalah A kurang B. Kalau B kurang A, bagaimana? Berarti B kita jumlahkan dengan A. Negatif A. Kira-kira begitu. Jadi kalau B kurang A, berarti vektor B kita jumlahkan dengan negatif A. Berarti kita harus cari dulu negatif A ini bagaimana? Berarti negatif A itu yang ini kan? Ini yang negatif A. Berarti kalau B kurang A itu adalah B. Jadi jangan ambil yang negatif B ya, yang B-nya. Berarti B, ya ini kan B yang ini. Kita jumlahkan dengan negatif A. Berarti kita ambil yang negatif A. Jadi kita sambung di sini yang ini. Ya, kira-kira beginilah. Ini yang negatif A. Maka hasil dari B kurang A itu adalah ini. Kita tarik dari sini ke sini. Ya. Nah, ini adalah B kurang A. B kurang A. Ya, kira-kira seperti itu. Boleh mengerti sampai sini? Jadi B kita jumlahkan dengan negatif dari vektor A. Atau bisa B kurang A. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, maka hasilnya yang ini. Nah, sampai sini bisa ya? Nah, untuk pengurangan vektor itu tidak berlaku sifat komutatif. Nah, sekali lagi, kalau tadi untuk penjumlahan vektor kan berlaku sifat komutatif ya.
A tambah B Iya. sama dengan B tambah A. Tapi kalau untuk pengurangan vektor itu tidak berlaku. Jadi A kurang B itu tidak sama dengan B kurang A. Nah, jadi A kurang B itu tidak sama dengan B kurang A. Di mana buktinya? Nah, kalian B lihat kurang saja. A. A kurang B hasilnya kan ini untuk A kurang B. Yang pertama kan arahnya itu ke bawah. Sementara B kurang A itu arahnya ke atas. Beda kan? Ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Tapi kalau A tambah B hasilnya pasti sama dengan B tambah A. Ya, sampai sini boleh mengerti? Benar. Jadi Ada? Ya, silakan. Ya, kalau Elsie. misalnya benar kan untuk pengurangan kan tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Nah, misalnya kan A-nya itu arahnya ke kanan, B-nya itu arahnya ke kiri. Ya. Terus pertanyaannya itu B dikurang dengan A. Kan tadi ditahu itu B-nya itu negatif. Terus B-nya itu ke kiri, A-nya itu ke kanan. Jadi nanti penulisannya itu minus B dikurang A. Begitu. Bukan. Nah, jadi gini. Atau satu contoh lagi saja ya, satu contoh. Misalnya gini. Nah, sekarang bagaimana kalau 3 buah vektor? Misalnya Menir kasih contoh, ini sudah gabung ya penjumlahan dan pengurangan. Ya. Misalnya ada vektor A. Menir gambarkan ya, vektor A begini. Jadi katakanlah ini vektor A. Ya, ada vektor A. Kemudian ini ada vektor B. Kemudian ini ada vektor B. Kemudian ada vektor C. Nah, ini vektor C. Nah, sekarang ada 3 buah vektor A, B, dan C. Sekarang coba kalian kita akan tentukan bagaimana kalau A kurang B tambah C. Nah, ini sudah digabung. Penjumlahan dan pengurangannya sudah digabung. Bagaimana hasil dari A kurang B tambah C? Dengan metode grafik kita akan tentukan A kurang B tambah C. Nah, di sini kita lihat. Yang A itu positif ya. Yang vektor A. Karena kan A kan A. Ya, benar. Tapi kita tidak perlu mencari, kita tidak perlu mengubah vektor A. Kemudian kurang B. Kurang B berarti di sini kita harus tentukan dulu negatif dari vektor B, ya kan? Nah, jadi ini vektor B sudah ada. Jadi vektor B sudah ada. Vektor B itu arahnya seperti ini. Berarti negatifnya itu adalah ke sini kan? Nah, ini adalah negatif B. Ke kiri. Kalau vektor B-nya ke kiri, berarti negatifnya ke kanan. Ya, kira-kira begitu. Boleh mengerti? Jadi vektor B kita sudah tentukan dulu. Sekarang negatifnya. Untuk C, kita tidak perlu mencari negatifnya. Nah, karena kan itu positif. Nah, sekarang A kurang B tambah C, hasilnya seperti apa? Berarti kita gambarkan dulu A. Berarti ini A. Ya, kita tuliskan A. Ya kan? Kurang B. Berarti kalau kurang B, kita ambil yang mana? Kita ambil yang negatifnya. Negatifnya. Kita jumlahkan dengan, berarti yang ini. Yang B yang ini. Kita ambil yang ini. B. Ya kan, ini negatif B. Jangan kita ambil yang B, salah. Kemudian ditambah dengan C. Nah, berarti kita ambil yang vektor C-nya saja kan? Kan C-nya positif, berarti yang ini. Kita sambung di sini. Ya, katakanlah ini C. Ya, mohon maaf ini gambarnya tidak terlalu rapi ya. Karena ini kan tidak menggunakan mistar. Ini hanya menggambarkannya saja. Kalau ada mistar lebih bagus supaya kita tahu ukurannya begitu. Nah, berarti ini A kurang B tambah C hasilnya adalah yang ini. Ya, kira-kira beginilah. Nah, kita sambung. Yang ini berarti yang ini, yang kecil ini. Dari ekor A kita sambung ke kepala vektor C. Maka inilah yang hasilnya adalah R sama dengan A kurang B tambah C. Nah, kira-kira begitu. Boleh? Jadi yang hanya ini, yang bagian ini. Nah, ini. Jadi dari ekor A kita sambung sampai ke kepala vektor C. Bisa? Boleh? Elsie bagaimana Elsie? Bisa Elsie? Iya benar, paham Ya. benar.
Bisa ya? Oke, yang lain bagaimana? Silakan. Boleh? Boleh. Untuk penjumlahan dan pengurangan vektor. Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan lanjut saja ke bagian 4, yaitu mengenai penjumlahan vektor dengan komponen. Penjumlahan vektor dengan komponen. Tapi sebelum masuk ke penjumlahan vektor dengan komponen, itu kita masuk dulu ke sini. Ya, baik, kita lanjut saja. Sebelum masuk di penjumlahan vektor dengan komponen, kita bahas dulu perkalian. Baik, nanti kalau misalnya bertanya atau misalnya apa baru diaktifkan, dimatikan lagi, kira-kira begitu. Ya, sekarang kita ke perkalian vektor dengan skalar. Jadi kita akan bahas dulu perkalian vektor dengan skalar. Maksudnya apa? Perkalian vektor dengan skalar itu artinya perkalian vektor dengan suatu bilangan, ya, bilangan. Jadi gini, skalar itu kan, jadi skalar itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Jadi skalar maksudnya itu bilangan, itu bisa bernilai positif, dia bisa bernilai negatif. Nah, jadi skalar itu bisa nilainya positif, bisa nilainya negatif. Nah, kalau kita ingin mengalihkan vektor dengan skalar, bagaimana? Hasilnya kira-kira seperti apa? Nah, perhatikan. Jadi kalau misalnya ada sebuah vektor A, katakanlah begini. Maaf. Jadi ini katakanlah ada sebuah vektor A. Nah, sekarang vektor A ini kita ingin kalikan. Kita kalikan dengan skalar. Dengan 3 misalnya. Jadi vektor A ini kita kalikan dengan 3. Maka 3 kali A hasilnya adalah 3A ya. Jadi kalau 3 kali A berarti hasilnya 3A. Nah, seperti apa vektor 3A itu? Jadi kalau 3 dikali dengan vektor A, hasilnya yaitu 3A. Nah, seperti apa? Yaitu vektor A yang panjangnya bertambah sebanyak 3 kali. Kira begitu. Ya, mudah. Gampang ya. Jadi kita gambarkan saja vektor A sekarang, tapi panjangnya 3 kali. Ya, katakanlah begini, 3 kali lipat. Nah, kira-kira begitu. Boleh mengerti? Jadi kalau kita kalikan dengan, kalau vektor A kita kalikan dengan setengah atau 0,5. Jadi seperti apa? Berarti, jadi ini vektor yang 3A ya. Nah, ini vektor yang 3A. Kalau sekarang misalnya vektor A kita kalikan dengan setengah atau 0,5. Ya berarti 0,5A. Berarti 0,5A. 0,5. Ya, 0,5A. Berarti vektor A panjangnya tinggal setengahnya kan? Vektor 2. Ya, berarti jadi tinggal gini. Kata kira-kira seperti ini. Ya, tinggal setengahnya. Itu. Ya, bisa ya? Nah, sekarang bagaimana kalau kita kalikan dengan skalarnya negatif? Nah, bagaimana Mener? Sekarang kalau DP skalar negatif, kalau skalarnya negatif. Nah, kalau skalarnya negatif, ya katakanlah seperti ini. Misalnya vektor A lagi, ya ini vektor A. Sekarang kita kalikan dengan negatif 2. Misalnya, kita kalikan dengan negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 2A ya. Hasilnya adalah negatif 2A. Mohon maaf. Jadi hasilnya adalah negatif 2A. Negatif, jadi sebuah vektor negatif 2A. Nah, seperti apa negatif 2A itu? Negatif 2 itu yaitu vektor A yang panjangnya 2 kali lipat, ya kan? Vektor A yang panjangnya 2 kali lipat, tapi arahnya hanya terbalik. Berlawanan. Nah, kira-kira begitu. Jadi sekarang vektor A yang panjangnya 2 kali lipat, nah, ya kira-kira seperti inilah. Tapi sekarang arahnya berlawanan. Boleh mengerti? Nah, begitu kalau kita kalikan dengan negatif. Sama. Kalau kita kalikan dengan negatif 5A. Vektor A kita kalikan dengan negatif 5. Hasilnya adalah negatif 5A. Seperti apa vektor negatif 5A? Yaitu vektor A yang panjangnya 5 kali, tapi arahnya berlawanan 5 kali lipat. Nah, kira-kira begitu. Sampai sini boleh mengerti? Nah, boleh mengerti. Sekarang kita lihat bedanya. Kalau 3A kan tadi gini. Ini kalau 3A ya, katakanlah inilah. Ini untuk yang 3A. Ya. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa, perhatikan, nanti silakan dicatat,
Dari sini kita simpulkan bahwa sebuah vektor jika kita kalikan dengan skalar positif, ya kan? Jadi ada sebuah vektor jika kita kalikan dengan skalar positif, hasilnya adalah kelipatan dari vektor itu tanpa mengubah arahnya, ya kan? Kelipatan dari skalarnya tanpa mengubah arahnya. Kalau sebuah vektor kita kalikan dengan skalar negatif, hasilnya adalah kelipatan dari skalar negatif, tapi arahnya yang berubah, jadi berlawanan. Kira-kira begitu. Dari gambar ini bisa kalian lihat lah bedanya. Ya, sampai sini boleh mengerti? Bisa ya? Atau ada yang ingin bertanya silakan. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Jelas? Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ada? Ada, benar. Ya, silakan. Tadi untuk perkalian yang bernilai negatif itu artinya kelipatan dari skalar negatif tapi arahnya berbeda. Iya, iya. Jadi yang menjadi perbedaannya dengan positif cuma arahnya bagaimana? saja. Bedanya hanya di arahnya saja. Kelipatannya sama. Kalau kita kalikan dengan kelipatan 5, misalnya negatif 5, berarti vektor negatif 5A besar vektornya jadi 5 kali lipat, cuman arahnya jadi berlawanan. Begitu. Hanya di situ bedanya. Oh. Ya. Jelas ya? Makasih. Ya. Jelas. Ya, kalau sudah baik, ada lagi mungkin? Silakan. Halo Ner. Ya, silakan. Aku mau tanya. Ya, silakan. Kira-kira ya. Untuk angka yang negatifnya itu selalu memang merujuk ke kanan atau memang negatif juga bisa atau gimana, Ner? Itu, ya, bagus. Jadi kalau untuk negatif begini, tergantung. Jadi kalau Ner gambarkan dulu vektornya, ya. Jadi Ner tentukan dulu vektornya. Jadi kalau misalnya Ner tentukan gini, ada vektor B. Misalnya Ner gambarkan, ini vektor B. Nah, jadi Ner tentukan dulu vektornya, baru kalau Ner kemudian Ner bilang, tentukanlah negatif dari vektor B. Kemudian kalian lihat, ini kan yang Ner gambarkan kebetulan ke arah kanan, berarti negatifnya ya ke arah kiri, ya ke sini, ya kira-kira begitu, ya. Nah, kalau misalnya sekarang Ner gambarkan vektor B, sekarang Ner gambarkan seperti ini, misalnya, atau vektor C lah. Nah, ada vektor C, kebetulan ini vektor C ke arah kiri kan, tapi sudah Ner gambarkan dulu. Kemudian Ner tanyakan, tentukanlah negatif dari vektor C, berarti ini negatifnya ke arah kanan. Nah, jadi tergantung Ner gambarkan dulu vektornya ke arah mana, ya. Sampai sini boleh mengerti? Bisa, boleh. Boleh, Mener. Ya, kecuali kalau misalnya ada yang di soal-soal, kalau misalnya sudah masuk di, ini kan belum penerapan di fisika ya, masih vektor. Tapi kalau nanti ada di soal kan kita sudah tahu, nanti kita sudah bahas. Kalau yang contoh gerak satu dimensi, kalau ke arah kanan itu positif, ke arah kiri itu negatif, yaitu masalah lain. Tapi kalau di sini untuk menentukan positif negatif dulu, Ner tentukan dulu vektornya, baru kalian lihat kalau dia ke arah kiri, berarti negatifnya ya pasti ke kanan, kira-kira begitu. Bisa ya? Ya. Baik, pertanyaan yang bagus. Ada lagi, silakan. Saya Ner. Ya. Ini siapa? Elsie. Angelica, Ner. Oh, Angelica. Ya, bagaimana? Ner, kalau misalnya vektornya negatif terus dikalikan sama skalar yang negatifnya mau jadi bagaimana? Kalau vektornya negatif, sekarang kita kalikan dengan skalar negatif. Ya, hasilnya perhatikan ya. Jadi gini. Misalnya kita punya negatif, katakanlah ini vektor A ya. Ini vektor A. Berarti negatif dari vektor A ini kan? Ya, berarti negatifnya ini ya. Ini negatif A. Kita kalikan dengan skalar negatif, ya kan? Katakanlah negatif 3, berarti dia jadi negatif 3 kali negatif A, kan negatif kali negatif hasilnya positif ya? Negatif 2 kali negatif 6, 12. Berarti kalau kita kalikan dengan negatif 3, berarti dia jadi 3A kan? Ini, dia jadi 3A, berarti ke sini, sepanjang 3 kali, ya, katakanlah seperti itu. Boleh mengerti? Bisa ya? Boleh, Ner.
Ya, jadi kalau negatif dan negatif ketemu ya jadi positif. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, bagus. Ada lagi? Silakan. Sudah ya? Atau ada lagi? Ya, kalau sudah tidak ada, kita lanjut sekarang ke penjumlahan vektor dengan komponen-komponennya. Kita akan lanjut ke penjumlahan vektor dengan komponen-komponennya. Jadi penjumlahan vektor dengan komponen-komponennya. Komponen. Nah, maksudnya seperti apa ini penjumlahan vektor dengan komponen-komponennya? Tadi kita sudah bahas penjumlahan vektor dengan metode grafik ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kita menjumlahkan vektor dengan komponen-komponennya. Maksudnya seperti apa penjumlahan vektor dengan komponen-komponennya. Nah, sekarang perhatikan. Sebelum masuk ke penjumlahan vektor dengan komponennya, ini Mner jelaskan dulu mengenai penguraian vektor. Penguraian vektor. Ya. Jadi sebelum masuk di penjumlahan vektor dengan komponen-komponennya, Mner akan jelaskan dulu bagaimana konsep penguraian vektor. Nah, bagaimana cara kita menguraikan sebuah vektor? Katakanlah ini ada vektor A. Nah, kira-kira begini. Sekarang bagaimana kita akan menguraikan vektor A? Nah, ada yang tahu bagaimana cara menguraikan vektor? Nah, untuk menguraikan vektor A ini, caranya adalah kita tempatkan vektor ini pada sumbu koordinat. Maksudnya begini. Jadi kita sudah punya vektor A kan? Sekarang vektor A kita tempatkan pada sumbu koordinat. Berarti ini, ya, kita gambarkan. Mohon maaf. Ini saja ya. Oh. Ya, katanya ini sudah tidak bisa, whiteboardnya sudah maksimum. Berarti sudah tidak bisa ditambah, jadi ini Mner hapus saja ya. Jadi kita gambarkan dulu, katakanlah ini ada vektor A. Nah, sekarang kita akan uraikan vektor A ini, kita tempatkan pada sumbu koordinat. Berarti ini sumbu koordinat kan ini. Nah, ini sumbu Y, sumbu X. Ya, kira-kira begitu. Nah, kita tempatkan, cara menempatkannya bagaimana? Jadi kita lihat arah dari vektor A, jadi kita tempatkan, jangan kita ubah. Jadi kalau kita tempatkan jadi ekornya itu kita taruh di titik 0,0. Titik 0,0 itu ya kan yang ini, yang pusatnya. Nah, berarti kalau vektor A ini kita akan tempatkan di sini, kira-kira di bagian mana dia? Berarti di sini kan? Di sebelah kanan, Mer. Ah, di sini. Ini sebelah kanan A. bagian atas. Ya, ini. Jadi kita tempatkan di situ. Nah, sekarang kita akan uraikan. Nah, ternyata ketika kita tempatkan vektor A ini di sumbu koordinat, dia membentuk sudut terhadap sumbu X ini. Jadi dia membentuk sudut yang ini ya. Nah, ini. Sudutnya ini. Ya, katakanlah ini. Ini disebut alfa ya. Dia membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Nah, berarti sekarang kalau kita ingin menguraikan vektor A, maksudnya adalah kita uraikan terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Ya. Bagaimana cara menguraikan terhadap sumbu X, sumbu Y? Jadi gini, kita tarik garis yang sejajar sumbu Y. Jadi kita tarik garis sejajar sumbu Y di kepala vektor A. Jadi ini ya. Nah, kita tarik ya sampai di sini. Maka yang bagian ini, bagian bawah, nah yang ini yang kita sebut sebagai AX. Nah, AX. Kemudian kita tarik sekarang garis yang sejajar sumbu X. Berarti yang ini kan? Nah, kita tarik, nah yang itu. Berarti yang bagian ini kita sebut AY. Nah, jadi vektor A ini sekarang kita sudah uraikan. Kita uraikan terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X yaitu AX, terhadap sumbu Y yaitu AY.
kira-kira begitu. Iya. Ya, sampai sini boleh mengerti? Begitulah cara untuk menguraikan sebuah vektor. Nah, tapi sekarang begini, kita akan menentukan kalau begitu berapakah panjang AX, berapakah panjang AY. Nah, kalau untuk menentukan panjang AX berarti ini AX itu sama dengan, nah kita lihat. Ini adalah A cos alfa, kemudian AY itu sama dengan A sin alfa. Nah, sekali lagi AX itu adalah A cos alfa, AY itu adalah A sin alfa. Nah, pertanyaannya ini, kenapa AX harus A cos alfa? Kenapa bukan AX yang A sin alfa? Nah, itu dia kan pertanyaannya. Kenapa harus AY yang A sin alfa? Kenapa bukan AX? Nah, AX kenapa dia A cos alfa? Jadi AX itu adalah vektor A dikalikan dengan cos alfa. Kenapa cos? Karena AX ini berimpitan dengan sudut. Menempel pada sudut. Boleh mengerti? Jadi kalau dia menempel pada sudut yaitu cos ya. Nah, kemudian kalau AY, kenapa AY itu sin alfa? A kali sin alfa karena AY ini itu berhadapan dengan sudut. Maksudnya apa? Jadi panjang AY ini kan sama dengan panjang ini. Yang ini, garis yang ini. Yang garis tebal itu. Sama kan panjangnya? Nah, yang bagian ini, jadi yang bagian ini itu kan berhadapan dengan sudut. Jadi kalau dia berhadapan dengan sudut, maka nilainya adalah sin alfa. Sin alfa. Ingatnya di situ saja. Boleh mengerti? Boleh. Boleh ya? Nah, kira-kira seperti itu. Bisa ya? Nah, sekarang soal contoh. Silakan dicatat dulu ini. Soalnya sudah tidak bisa beralih ke new whiteboard. Jadi ini harus dihapus baru Ner kasih contoh. Sampai sini sudah? Sudah dicatat ya? Sudah Mener. Sudah, oke, baik. Nah, sekarang contoh. Tapi juga harus ingat, nanti jangan lupa dia positif sama negatif. Maksudnya Mener, AX ini positif atau negatif? Positif, karena AX itu ada di sumbu X positif. X. AY itu positif juga, karena dia ada di sumbu Y positif. Kalau AX ada di sebelah kiri berarti negatif. Gitu juga AY, kalau di bagian bawah berarti juga negatif. Nah, contoh. Misalnya vektor A ini sekarang panjangnya ini Mener hapus saja ya. Ini sudah dicatat? Sudah Mener. Sudah ya? Oke, Mener hapus. Nah, sekarang begini. Jadi misalnya ada sebuah vektor, ya katakanlah ini vektor A sama dengan 4 satuan. Membentuk sudut, ya katakanlah 60 derajat terhadap sumbu X ya. Membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Tentukan, uraikanlah vektor A ini. Nah, sekarang kita akan menguraikan vektor A ya. Uraikanlah vektor A ini. Nah, bagaimana cara menguraikannya? Berarti cara kita menguraikannya yaitu AX dan AY ya. Nah, jadi kita akan tentukan AX dan AY-nya. Nah, sekarang kita lihat AX-nya yang mana? AX-nya itu adalah, berarti ini kita tarik garis. Nah, yang ini adalah AX. Jadi yang bagian ini, jadi bagian ini adalah AX. Nah, ini AX, ya kan? Kemudian bagian yang ini kita tarik. Nah, yang di atas ini AY. AY. Nah, berapakah panjang AX dan panjang AY-nya? Kalau AX berarti A cos 60 ya. Kenapa cos? Karena AX itu berimpitan dengan sudut, itu saja. AY berarti A sin 60. Nah, gitu. Nah, AX sama dengan berapa? Berarti A 4 dikali cos 60 berapa? 2, cos 4. Cos 60 /2 ya. Berarti 4 dikali 1/2, 2. Oke, 2 satuan. Berarti AX-nya adalah 2 satuan. Ya, kira-kira begitu. Kalau AY berarti A sin 60. 2 akar 3. Ya, karena sin 60 adalah 1/2 akar 3 dikali 4 berarti sama dengan 2 akar 3 satuan. Ya, kira-kira begitu. Boleh? Sampai sini boleh?
Ya, begitu cara menguraikan vektor. Kita belum masuk di penjumlahan vektor dengan komponennya ya. Kita belum masuk sampai di situ. Yang bagian ini dulu sudah? Benar, boleh bertanya benar? Ya, silakan. Kalau misalnya vektor A-nya itu bernilai negatif, berarti arah panahnya itu ke bawah atau gimana benar? Sekarang begini. Kalau ini vektor A kan 4 satuan. Sekarang kalau Mener tanya, ya, bagaimana negatif A dong kalau di gambar ini? Untuk menentukan negatif A berarti negatif A yang di sini. Vektor A yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan, berarti yang di sini kan? Nah, ini. Jadi kalau untuk menentukan negatif dari A, ini adalah negatif dari A. Ya, kira-kira begitu. Sama 4 satuan juga. Boleh? Jadi kalau sudah di sumbu koordinat, hati-hati. Nah, untuk menentukan negatifnya ya ini. Di sini gambarnya. Jadi tetap dari titik pusat, tapi arahnya berlawanan, panjangnya sama. Ya, kira-kira seperti itu. Sampai sini boleh? Boleh benar. Bisa ya? Ya, kira-kira begitu. Ya, sampai sejauh ini ada lagi pertanyaan? Silakan. Nah, habis ini Mener kasih satu soal lah tentang penguraian. Sudah dicatat? Sudah ya? Oke, Mener hapus dulu ini. Jadi Mener hapus. Jadi sangat penting bagi kalian untuk memahami vektor ini ya. Untuk masuk ke gerak 2 dimensi. Kalau tidak paham vektor agak sulit nanti untuk memahami gerak 2 dimensi. Nah, baik. Sekarang kita lanjut. Misalnya ini ada vektor B, ya katakanlah vektor B. Sekarang di sini posisinya. Nah, ini vektor B. Katakanlah panjangnya 6 satuan. Membentuk sudut terhadap sumbu Y. Nah, sekarang dia membentuk sudut terhadap sumbu Y, katakanlah 30 derajat. Uraikanlah vektor B ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana? Berarti BX-nya berapa, BY-nya berapa? Sekarang ada vektor B 6 satuan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu Y. AX-nya benar. BX. BX-nya benar. Ya, BX-nya berapa? 3/3. Positif atau negatif? Negatif. Negatif 3/3. Kalau BY? 3. Negatif 3. Oke, baik, kita buktikan. Nah, jadi sekarang ada vektor B bentuk modelnya seperti ini. Berarti kita uraikan terhadap sumbu X, sumbu Y. Terhadap sumbu X berarti ini kan, kita uraikan dulu. Berarti ini yang BX-nya di sini. Nah, ini BX. BX-nya ini. BY-nya berarti sekarang yang ini ya. BY-nya di bawah. Nah, ini BY-nya. Ini BY. Nah, kalau dari sini pasti kita langsung bisa simpulkan bahwa BX dan BY itu pasti negatif. Karena ada di sumbu X dan sumbu Y negatif kan? Ini BX dan BY-nya pasti negatif. Nah, BX-nya dulu. BX berarti sama dengan B sin atau cos? BX-nya. Kok Karena menempel pada sudut. BX. Cos. Hah? Cos 6. Sin atau cos? Sin. Ada yang sin, ada yang cos. Ah, bagaimana ini? BX itu adalah B sin alfa. Ya kan? Nah, hati-hati. BX itu adalah B sin alfa. Nah, kenapa kali ini? Jadi tidak selamanya BX itu cos. Begitu dah. Jangan dihafal. Kali ini BX-nya itu sin. Kenapa BX-nya sin? Karena BX-nya itu sekarang yang berhadapan. Ya, ini BX-nya itu yang ini. Yang di bawah kan panjangnya itu berhadapan. Berarti BX-nya itu B sin alfa. Tapi jangan lupa negatif. Karena ini di sumbu X negatif. Tanda negatif. Berarti sama dengan negatif 6 dikali sin 30. Sin 30 berapa? 1/2. Sin 30 1/2 kan, berarti BX-nya adalah negatif 3 satuan. Nah, hati-hati. BY-nya ya sudah, kalau BX-nya sin pasti BY-nya cos. Kira-kira begitulah. Ya.
Atau kita bisa lihat juga kenapa BY-nya jadi cos, karena sekarang BY-nya berimpitan dengan sudut. Nah, jadi ini jadi negatif B cos alfa, yaitu cos 30. Cos 30 berarti 1/2 akar 3 negatif 3 akar 3 satuan. Nah, jadi ingat, hati-hati. Jadi lihat mana komponen yang berimpitan dengan sudut, mana yang berhadapan dengan sudut. Itu yang menentukan dia sin atau cos. Jadi tidak selamanya kalian ingat bahwa ya kalau X cos, kalau Y sin. Tidak juga. Lihat dulu mana yang berimpitan, mana yang berhadapan. Kemudian jangan lupa lihat tandanya. Dia di sumbu koordinat positif atau negatif. Boleh mengerti? Iya benar. Ya, ada pertanyaan silakan. Ini belum masuk di penjumlahan vektor dengan komponennya ya. Benar. Ya, Saya punya pertanyaan. Ya. LLC ya, LLC. Iya benar. Ya, silakan. Bingung saya di situ benar. Yang gimana? BX dengan BY karena yang di gambar saya lihat BX berimpitan dari Berimpitan BX-nya. yang BX kan ada Dan sudut. Oh, kan sudutnya berimpitan dengan Y kan? Coba lihat. BX-nya ini kan yang ini, yang bagian ini kan BX-nya. Nah, ini ada benar. BX-nya ini kan? Lihat. Ada ya BX-nya? Oke. Ya, jadi benar jelaskan. Nah, itu BX-nya ya. Nah, panjang ini, panjang yang BX yang di sumbu X ini kan sama dengan panjangnya ini. Panjang yang di bawah ini sama kan? Cerminannya itu kira-kira begitulah. Nah, kemudian bisa kita lihat panjangnya ini, jadi BX yang di bagian atas sama panjang dengan yang di bawah. Jadi kita anggap itu juga BX karena sama panjang. Nah, bagian ini kan berhadapan dengan sudut, berhadapan. Jadi berhadapan. Jadi ini saling hadap-hadapan ini loh. Saling berhadapan yang ini. Ya kan? Berhadapan. Makanya dia kita sebut sebagai, makanya dia sin. Tapi kalau BY jelas-jelas berimpitan karena ini kan menempel. Jadi BY-nya ini itu jelas-jelas menempel di sudut. Makanya dia cos. Ya, kira-kira begitu. Boleh? Boleh. Bisa? LC bagaimana? Bisa ya? boleh. Atau satu contoh lagi lah supaya lebih mantap. Nah, satu contoh lagi supaya lebih mantap. Ini benar hapus, boleh? Benar. Hapus ya. Oke, ini benar hapus ya. Ini benar hapus. Nah, satu contoh lagi mengenai penguraian vektor. Ya, jadi ini benar hapus. Ya, jadi ini sekarang vektornya katakanlah di sini. Nah, ini vektor C lah. C sama dengan 4 satuan. Katakanlah ada sebuah vektor C 4 satuan membentuk sudut. Nah, katakanlah ini 60 derajat terhadap sumbu Y. Coba uraikanlah vektor C. Nah, berarti CX-nya berapa, CY-nya berapa? Sekarang CX-nya berapa, CY-nya itu berapa? Nah, ayo coba. CY-nya 2 itu. Hah? CY-nya 2 itu. CY-nya 2. Bukan. 2/3. BX-nya 2 akar 3 benar. CX-nya 2 akar 3. Ingat, hati-hati jangan lupa tandanya ya. Jangan lupa positif dan negatifnya. Benar. Ya. Berarti kan CX, kita tulis dulu. Berarti CX-nya yang mana? Yang ini. Ini CX-nya kan? Nah, yang ini. Ini CX-nya negatif kan? CX-nya pasti negatif. Kalau CY-nya berarti yang ini. Kalau CX-nya negatif. Nah, ini CY-nya. Kalau CY-nya positif. Jadi di sini tidak dua-duanya negatif atau tidak keduanya positif. Yang negatif X, yang positif Y. Berarti CX itu adalah negatif C cos atau sin. CX. Nah, sin. Karena pencerminannya ini yang di bagian atas ini berhadapan dengan sudut. Berarti sin alfa. Kalau CY berarti positif C cos alfa. Ya. Ya tinggal kalian hitung sendirilah nilainya. Bisa ya?
Bisa ner. Berarti negatif 4 kali sin 60. Yang CY 4 kali cos 60. Ya, kira-kira begitu. Ya, untuk penguraian vektor jelas? Jelas ner. Ya, jelas. baik. Nah, jadi itu untuk penguraian vektor. Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana cara kita menjumlahkan vektor dengan komponen-komponennya. Nah, ini dia. Bagaimana cara kita menjumlahkan vektor dengan komponennya. Yang ini Mner hapus ya, sudah? Ya, ini Mner hapus. Nah, ini harus dijelaskan perlahan ini. Dijelaskan perlahan. Jadi dasarnya kita harus tahu dulu bagaimana menguraikan vektor. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjumlahkan vektor dengan komponennya. Ya, penjumlahan vektor dengan komponennya. Ini saja, Mner stop share screen dulu, baru Mner masuk ke screen baru biar whiteboardnya bertambah juga kan, tambah lagi. Ini, ya, Mner stop screen saja dulu. Lagi ya. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke penjumlahan. Kita lanjut. Ya. Penjumlahan vektor dengan komponennya. Nah, jadi kita akan menjumlahkan dua buah vektor dengan komponen-komponennya. Bagaimana, seperti apa? Jadi kalau tadi dengan metode grafik kan kita menjumlahkannya cuman gambar-gambar saja kan. Oh, kalau A begini, B begini, maka hasilnya adalah A tambah B seperti ini. Jadi hanya menggambarkan saja. Kalau menggunakan metode komponen vektor, itu kita lebih teliti lagi. Kita bisa tentukan nilainya berapa, kemudian arahnya seperti apa. Nah, perhatikan. Misalnya ada dua buah vektor. Jadi Mner gambarkan ini sumbu koordinat ya. Katakanlah ini vektor A di sini, ya ini vektor A. Ya, ini ya. Vektor A katakanlah 4 satuan. Nah, perhatikan. Jadi Mner akan berikan contoh penjumlahan vektor dengan komponennya untuk dua buah vektor. Tapi ini juga berlaku kalau kita menjumlahkan 3, 4, 5 vektor. Kira-kira begitu. Boleh? Nah, jadi ini vektor A. Kemudian vektor B, katakanlah di sini. Nah, ini vektor B. Ini vektor B sama dengan, ya katakanlah 5 satuan lah. 5 satuan. Nah, vektor A ini membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Vektor B ini membentuk sudut ya katakanlah 60 derajat terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan A tambah B. Jadi tentukanlah A ditambah B. Nah, hasilnya seperti apa? A tambah B. Nah, bagaimana cara kita akan menjumlahkan dua buah vektor ini untuk vektor A tambah B? Cara yang pertama adalah, jadi perhatikan ini akan Mner perlahan ya. Kalau tidak mengerti, langsung dipotong. Jadi penjelasan Mner, jadi sementara Mner jelaskan, begitu kalian tidak mengerti, langsung dipotong, tidak jadi masalah. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Jadi untuk menjumlahkan ini, cara yang pertama kita uraikan dulu masing-masing vektor. Ya, kita uraikan dulu masing-masing vektor. Berarti ini kita akan peroleh nanti AX, AY, ya kan? Karena ada dua buah vektor, dan BX, BY, ya kan? Jadi nanti ada AX, AY, ada BX, BY. Nah, sekarang AX-nya berarti ini kan, AX-nya positif ya. Langsung saja tentukan berapakah AX-nya. Berarti ini adalah A cos 30 ya. AX-nya adalah A cos 30. Jelas ya? Karena berimpitan. AY positif. AY juga masih positif karena di sini kan. Nah, ini AY-nya itu positif, ini AY positif. Jadi AX dan AY dua-dua positif. Berarti ini A sin 30. Nah, untuk AX berapa nilainya? Berarti cos 30 1 akar 3, 2 akar 3 ya. 2 akar 3 satuan untuk AX. AY-nya berarti 2 ya. 2 satuan.
2 satuan. Ya, berarti 2. Ini 2 akar 3 satuan. AY-nya 2 satuan. Ya, baik. Oke. Sekarang BX. BX-nya positif atau negatif? Negatif, karena di sini. Negatif. Nih, negatif. Ya, ini yang BX negatif. Berarti negatif B cos atau sin? Cos ya. Negatif B cos 60. Ya. Sama dengan berapa? Berarti cos 60 1/2 dikali 5. 2,5 ya. Berarti negatif 2,5 satuan. Ya, kira-kira begitu. Bisa ya? Nah, untuk BY. BY yang di bagian atas, ini BY-nya. Nah, BY positif atau negatif? Positif. BY positif, karena di atas, ya kan? BY itu positif. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan tanda. Sampai salah tanda, ya sudah. Ujung-ujungnya salah, sudah salah itu. Berarti BY itu adalah B sin 60. Berarti adalah 2,5 akar 3. 2,5 akar 3. 2,5 akar 3 satuan. Ya, baik. Nah, itu langkah pertama. Jadi kita uraikan dulu masing-masing vektor berdasarkan komponen-komponennya. Kemudian sekarang kita jumlahkan. Kita jumlahkan sesuai dengan komponen-komponennya. Jadi kalau X kita jumlahkan dengan X, kalau Y kita jumlahkan dengan Y. Nah, jadi setelah kita uraikan, sekarang kita jumlahkan. Berarti sekarang kita punya Rx dan Ry. Ya kan? Maksudnya Rx itu resultan pada sumbu X, kalau Ry resultan pada sumbu Y. Rx berarti Ax tambah Bx kan? Kalau Ry berarti Ay ditambah By. Nah, kira-kira begitu. Jadi perhatikan. Maka Rx sama dengan, kita lihat Rx berarti Ax tadi berapa? 2 akar 3. Ax berarti 2 akar 3 ditambah Bx negatif 2,5. Berarti di sini 2 akar 3 ditambah negatif 2,5 ya. Sama dengan berarti 2 akar 3. Berarti ini 2 akar 3 kurang 2,5. Nah, ya kan? Ini Ry biar hapus dulu ya. Nah, 2 akar 3 berapa itu? 2 dikali dengan akar 3. Berapa ya? Ya, gunakan kalkulator sajalah. 2 akar 3. Jadi 3 akar dikali dengan 2. 3,5 ya. 3,5. Berarti ini 3,5 kurang 2,5. Sama dengan 1 ya. Nah, itu untuk Rx. Satu satuan. Ya. Oke. Sekarang Ry. Ry berarti Ay ditambah By. Ay-nya berapa? Positif ya tadi. Berapa nilainya Ay? 2. Berarti 2 ditambah By. By juga positif. 2,5 akar 3. 2,5 akar 3. 2,5 berarti ini 2,5 akar 3. Berarti 2 ditambah 2,5 akar 3. Jadi 4,5 akar 3. Akar 3. Ya, jadi hasilnya adalah 2 ditambah 2,5 akar 3, 6,3 ya. 6,3 satuan. Ya. Oke, jadi sudah ya. Nah, sekarang kita sudah dapat Rx dan Ry-nya. Nah, langkah selanjutnya apa? Berarti resultannya, sekarang kita akan menentukan A tambah B kan? A tambah B itu kan resultan. Itu sama juga dengan ini. Berarti resultannya sama dengan akar dari nih Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Itu dia. Berarti sama dengan akar dari Rx, berarti 1 kuadrat ditambah 6,3 kuadrat. Jawabannya berapa itu? Berarti akar 1 ditambah 6,3 kuadrat berapa? 39,69. 39,69. 39,7 ya.
39,7. Berarti 39,7 tambah 1 40,7. Akar 40,7 berapa? 40,7 akar 6,37 ya, 6,4 satuan. Ya, ternyata hasil penjumlahan dari vektor A tambah B besarnya adalah 6,4 satuan. Nah, jadi hasil penjumlahannya adalah 6,4 satuan. Ya, sampai sini boleh mengerti? Ya, jadi kita dapat panjangnya R-nya itu adalah 6,4 satuan. Jadi ini tadi yang ini. Jadi vektor A dengan vektor B kita jumlahkan, jawabannya adalah ini. Ini 6,4 satuan. Ya. Sekarang Mener tanya, masih ada lagi ini. Tapi Mener tanya dulu, sampai sini boleh mengerti? Bisa ya? Nah, sekarang kita sudah menentukan panjangnya, besarnya, besar dari hasil penjumlahan A tambah B. Masih ada yang kurang. Apa yang kurang kira-kira? Sekarang Mener tanya. Masih ada yang kurang. Apa yang kurang? Ini sudah benar. Panjangnya itu 6,4 satuan. Jadi A tambah B itu 6,4 satuan. Panjang dari resultan vektor A tambah B itu 6,4 satuan. Tapi masih ada yang kurang. Apa kira-kira yang kurang? Arahnya. Ya, itu dia. Arahnya. Sekarang arahnya kita belum tentukan kan? A tambah B ini arahnya dari R ini 6,4 satuan. Arahnya kemana? Nah, itu dia. Kan vektor, jadi harus tentukan nilai dan juga arah. Bagaimana cara menentukan arah? Kalau menentukan arah, sekarang kita tentukan, yaitu kita menggunakan persamaan ini. Tangen alfa sama dengan RY per RX. RY per RX. Jadi tangen alfa sama dengan RY per RX. Atau alfa sama dengan inverse dari tangen RY per RX. Itu dia untuk arahnya. Jadi tangen alfa sama dengan RY per RX atau inverse dari tangen RY per RX. Sama dengan berarti ini ya new whiteboard kayaknya ya. Berarti alfa sama dengan inverse tangen. Jadi inverse tangen itu dituliskan seperti ini, RY per RX. Berarti sama dengan inverse tangen dari RY tadi berapa? RY 6,3 ya kalau tidak salah. 6,3 benar. 6,3 bahagi 1 ya. 6,3 bagi 1 berarti alfa sama dengan inverse tangen dari 6,3. Berapa nilainya? Nah, sudutnya berapa berarti? Sudutnya berapa? Berarti ini 6,3 inverse tangen 80,9. 80,9 menerbitkan saja 81 derajat. Jadi sudutnya itu adalah 81 derajat. Boleh? Mencari inverse tangen bisa ya? Bagaimana? Bagaimana Mener? Bingung cara mencari inverse? Gunakan kalkulator saja lah. Di handphone kan ada. Bagaimana? Oh iya Mener. Ya, jadi kalian ketik dulu 6,3, kemudian shift, tekan shift, kemudian tangen kan bagian atas ada tan min 1, jadi tekan tangen, maka akan muncul 80,9. Coba lihat, boleh? Pakai kalkulator yang di handphone. Bisa ya? 81 derajat. Bagaimana tadi Mener? Maksudnya bagaimana LC? Yang dimana yang ditanyakan? Cara carinya di kalkulator Mener. Ya, jadi di ini kalau Mener ini pakai aplikasi Real Calculator kan di Android. Nah, jadi Mener pakai aplikasi, bukan yang kalkulator HP. Kalau pakai kalkulator HP, Mener coba ya. Tidak ada kan? Nah, jadi install. Jadi Mener pakai aplikasi Real, adalah bisa diinstal Real Calculator. Silakan kalian cari. Kalau pakai bagaimana? Itu lebih presisi Mener? Iya, lebih DP ini lebih angka penjumlahannya lebih banyak.
Ya lebih presisi lah. Tapi kan kita cuma ambil ini. Tapi kan aplikasi kalkulator bukan cuma banyak kan, silakanlah kalian download. Bisa. Ya kira-kira begitulah caranya. Boleh? Nanti coba kalian pelajari lah. Seperti kayaknya bisa. Benar, bisa. Ya. Jadi sudutnya 81 derajat ya. Nah, sekarang kita gambarkan. Kalau sekarang kita gambarkan R itu, nah, sekarang dia di bagian mana R itu? Kalau ini kuadran yang pertama, ini kuadran yang kedua, ini kuadran yang ketiga, ini kuadran yang keempat. Nah, sekarang Ner tanya, R yang panjangnya tadi berapa? Berapa tadi panjangnya? 6,4. 6,4 ya. Nah, 6,4 itu ada di bagian mana? R yang 6,4 itu. Bagian 1, 2, 3, 4. Kuadran pertama. Kenapa kuadran pertama? Karena positif. Karena Rx dan Ry-nya itu dua-duanya positif. Ya kan? Ya. Jadi di sini Rx-nya itu yang satuan kan panjangnya. Oh, terlalu panjang ini kalau ini satu ya. Jadi katakanlah ini Rx-nya di sini satu satuan. Di sini Rx, Ry-nya ini ya. Yang ini Ry-nya 6,3 satuan. Terus R-nya yang mana? Kita tarik garis ini, kemudian kita tarik garis ini, ya kan? Berpotongan R-nya itu yang ini. Ah, ini R-nya. Ini yang R-nya itu 6,4 satuan, itu dia. Boleh? Terus sudutnya 81 yang mana? Yang ini. 81 itu yang ini. Ini. Itu yang 81 derajat. Jadi ini nilainya 81 derajat. Ya, kira-kira begitu. Ya, jadi hasil penjumlahan antara vektor A dan vektor B. Jadi hasil penjumlahan antara vektor A dan vektor B yaitu adalah vektor R yang besarnya 6,4 satuan dengan sudut dengan arah 81 derajat terhadap sumbu X. Nah, kira-kira begitu. Baik, sampai sini boleh mengerti? Boleh. Nah, ini sekali lagi perhatikan, ini berlaku untuk 3 vektor, untuk 4 vektor sama. Di dia kalau ada, benar, bagaimana kalau 5 vektor? Sama, berarti ada AX, ada BX, ada CX, ada DX, ada EX ya, kira-kira begitu. Ya. Benar, boleh bertanya benar? Ya, silakan. Tadi untuk mencari tangan yang 6,3 tadi kan nggak bisa di handphone nih. Aplikasinya apa ya benar? Buat ya, pakai kalau benar pakai kalkulator yang dari download saja di Play Store, Real Calculator, atau ada juga yang kalkulator yang jenis lain juga tidak jadi masalah sih. Kan sudah banyak di Play Store, gratis kan aplikasinya, silakan di-download. Ya. Sebenarnya. Ya, kemudian ya kira-kira seperti itu. Nah, ini juga berlaku untuk pengurangan vektor. Jadi kalau pengurangan vektor dengan komponen vektor ya begini juga caranya. Tapi kan ingat, hati-hati pengurangan lain lagi kan, tandanya jangan sampai keliru. Kira-kira begitulah. Ya, sampai sini boleh mengerti? Benar. Ya, silakan. Emang bertanya. Ini Risma ya, Risma. Angelica, Ner. Oh, Angelica. Iya, Ner. Bagaimana? Penentuan Angelica? sudut, Ner, itu bagaimana ya, Ner? Penentuan sudutnya, Ner. Penentuan sudut yang 81. Iya, Ner. Ya. Kenapa letaknya di sumbu X itu, Ner, enggak di RY? Kenapa dia berimpitan dengan sumbu X ya? Kenapa bukan berimpitan dengan sumbu Y? Itu ya? Iya, benar. Ya, kan tangen alfa kan kalau ada kan sin, ada cos, ada tangen. Nah, jadi tangen sebenarnya gini kan, tangen alfa itu sebenarnya adalah sin alfa per cos alfa, ya kan? Tangen alfa itu adalah sin alfa per cos alfa, atau bisa juga y per x. Nah, jadi untuk menentukan tangen alfa y per x, jadi ini yang y-nya, ya kan? Jadi ini y-nya, ini x-nya. Nah, jadi kalau untuk menentukan tangen alfa y per x berarti jadi sin per cos. Jadi harus sin-nya dulu, berarti yang ini kan sin-nya. Kalau cos-nya berarti kan yang ini. Boleh mengerti?
Jadi tangen alfa itu sin per cos atau y per x. Jadi y-nya dulu ini, baru x-nya ini. Nah, sehingga sudutnya itu berarti harus di sini. Kalau sekarang Mner putar, kalau misalnya Mner putar, misalnya begini ya. Misalnya sudutnya di sini. Ah, katakanlah begini. Berarti tangen alfanya mana? Tangen alfanya itu sama dengan, berarti yang harus jadi y-nya, ya berarti yang harus itu yang jadi di sini, yang di sini. Berarti ini kalau modelnya seperti, berarti ini x per y, karena x-nya yang ini yang berhadapan, y-nya sekarang yang berimpitan. Kira-kira begitu. Boleh mengerti? Boleh, Mner. Boleh. Nah, kalau yang kasus ini kan tangen alfa itu ry per rx, ry per rx. Jadi tangen alfa itu adalah ini ry per rx. Berarti kita harus tentukan y-nya dulu. Kita harus cari yang berhadapan dengan sudut. Berarti yang ini. Ini kan, berarti yang ini. Nah, yang ini. Baru kita tentukan ini. Berarti sudutnya di sini. Kira-kira begitu. Boleh mengerti, Angelica? Kenapa sudutnya harus di situ? Mner. Ya, silakan. Untuk Angelica bagaimana? Bisa? Bisa, oke. Silakan yang lain, Elsie. Saya Mner. Ya. Kan kalau misalnya menentukan sin, cos dan tan. Kalau misalnya kan sin demi depan samping, cos desa depan samping. Ya, itu ada di miring, kalian lihat di internet saja, ada kan itu rumusnya. Ya. Kalau tangan kan Mner desa depan samping. Ya, depan per samping. Maksudnya depan yang berimpitan ya, samping itu. Ya. Kita berpatokan dari situ kan tadi Mner yang jelaskan, tadi Mner sudah jelaskan kalau sudutnya yang sudutnya kalau misalnya ya berhadapan. Ya. Itu berhadapan itu depan ya maksudnya. Berhadapan depan, terus yang berimpitan maksudnya samping. Yang di bagian samping itu itu yang nilai dari cos. Y kan x ya cos x per y, karena tangen itu kan sin per cos begitu Mner. Maksudnya di rumus lain itu. Ya, jadi gini. Kan kalau untuk menghasilkan sudut misalnya begini ya. Kan tangen itu rumusnya ini yang di bawah ini sudah paten ya. Jadi tangen alfa sin per cos ya, sin per cos. Atau Mner tidak usah tulis lah ini y per x, jangan-jangan kalian bingung nanti. Nah, atau ini saja yang Mner tuliskan, tangen alfa itu adalah sin alfa per cos alfa. Jadi sin alfa per cos alfa itu bisa sama dengan tangen alfa. Nah, kalau sudutnya posisinya di sini, jadi yang ini kan. Kalau sudutnya posisinya di sini, katakanlah ini sudutnya alfa. Nah, kalau ini posisi sudutnya di sini, berarti tangen alfa itu kan sin per cos ya. Ya kan, sin per cos. Nah, dalam hal ini yang sin itu yang berhadapan, yang mana? Berarti yang harus menjadi sin itu yang ini. Karena ini yang berhadapan kan? Boleh mengerti? Dan yang harus menjadi cos itu yang di bagian bawah, karena itu yang samping berimpitan. Ya, kira-kira begitu. Kalau sudutnya di sini, bisa dimengerti? Makanya Mner tulis sudutnya di situ. Karena apa? Karena yang jadi berhadapannya itu dalam hal ini yang ini. Nah, kalau ini kan ry 6,3, sementara yang samping ini 1. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini sama dengan 6,3 per 1 yang itu tadi. Nah, jadi yang harus jadi sin alfa itu 6,3, berarti yang ini kan. Kalau sudutnya ditentukan di sini, kira-kira begitu. Bagaimana? Elsie boleh? Bisa ya? Bisa Mner. Iya, kira-kira begitu. Baik, ada lagi yang lain? Tidak perlu bingung, tidak sulit menentukan sudutnya. Jadi kalau kenapa sudutnya harus berimpitan dengan sumbu X, kenapa tidak berimpitan dengan sumbu Y? Nah, lain lagi kalau berimpitan dengan sumbu Y, berarti tangen alfanya berubah. Dalam hal ini sin alfanya akan jadi X, cos alfanya akan jadi Y. Kira-kira begitu. Jadi Mner tulis ini saja lah untuk tangen alfa, supaya kalian tidak bingung, ini rumusnya. Sin alfa per cos alfa gitu. Dalam hal ini ry, jadi ry per x itu, ry itu pengganti dari sin alfa, rx itu pengganti dari cos alfa. Ya, sampai sini bisa? Bisa Mner. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, silakan. Kalau sudah tidak ada,
demikianlah untuk vektor. Jadi sebelum masuk di kinematika gerak 2 dimensi, jadi Mner jelaskan dulu tentang vektor. Nah, untuk tugas vektor nanti Mner akan kirimkan. Nah, jadi nah untuk bab 1 tugasnya sudah ada, nanti Mner kirimkan. Jadi gini, untuk bab 1 kan gerak lurus ya. Itu Mner sudah ada, habis perkuliahan ini nanti Mner langsung kirimkan lewat WA tugasnya. Itu 5 nomor. Oh iya, sebelumnya absen jangan lupa linknya masih ada ya sama kalian. Jadi silakan diisi link untuk absennya yang di situ. Nah, untuk tugasnya begini. Jadi 5 nomor kan kalian ada 4 prodi ya. Jadi biologi, kimia, fisika, dan pendidikan fisika. Nah, jadi tugasnya begini. Mner akan kasih tugasnya untuk 5 nomor itu masing-masing prodi silakan dikerjakan. Boleh mengerti? Jadi prodi contoh, misalnya untuk 5 nomor itu Mner kasih ke prodi kimia. Nah, jadi prodi kimia itu kerjasama semua. Ya, silakan kalian kerjasama, kalian diskusi ya lewat Zoom atau lewat apa, silakan kalian kerjasama, kalian diskusi, kemudian kalian kumpul satu saja dalam bentuk PDF mewakili prodi kimia. Begitu juga prodi fisika, Mner kasih, silakan kalian prodi fisika diskusi, ya kan? Jadi silakan kalian diskusi, kerjasama, kalian kumpul satu sajalah, beserta dengan nama-nama yang mengerjakan itu. Entah kalian diskusi lewat Zoom atau bagaimana, atau mungkin kalian bisa ketemu, silakan. Boleh dimengerti? Benar, berarti untuk pendidikan. Ya. Soalnya ini kan lumayan banyak untuk kan, kalau benar periksa satu-satu bisa sih, tapi lama nanti kan. Nah, gimana? Ada pertanyaan? Untuk pendidikan dan ilmu Mner di satu kali ya? Beda, pisah-pisah. Jadi tetap dipisah. Pendidikan fisika sendiri, ilmu fisika sendiri. Oh iya Mner. Nanti dikumpul, jadi silakan kalian diskusi. Begitu juga kimia, begitu juga biologi. Silakan kalian diskusi. Ya mungkin lewat Zoom, silakan kalian diskusi jawab soalnya. Hasil dari diskusi itu tentu saja jawaban kan. Nah, kalian kumpul dalam format PDF. Kira-kira begitu. Nanti Mner periksa, nah, kalau ada yang keliru kita bahas. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, untuk tugas pertama kan Mner baru memberikan tugas ke jurusan biologi. Sudah Mner periksa dan kebanyakan nanti Mner kembalikan ya nilainya ini karena minta maaf Mner belum sempat kembalikan. Tapi sebagian besar banyak yang benar semua. Ada 1-2 orang yang salah lah, tapi katakanlah sudah berhasil lah memenuhi kriteria karena sudah banyak yang benar semua mengenai konversi, mengenai bab 1 pengukuran. Ya, ada pertanyaan? Maaf Mner, tadi sempat jaringan terganggu. Ya, yang silakan. Tugas kelompok Mner untuk ya, jadi ini dianggap tugas kelompok ya. Ya, gitu. Kira-kira begitulah. Ini dianggap tugas kelompok. Nah, bagaimana Elsie? Jadi kelompok fisika, kelompok pendidikan fisika, kelompok biologi, kelompok kimia. Ya, begitulah. Silakan kalian diskusi. Ada 5 nomor. Jadi satu kelas itu Mner? Ya, satu kelas. Jadi kelompoknya per kelas lah, begitu. Jadi contoh ya anggota kelompoknya ya per kelas. Bisa ya? Bisa Mner. Ya, ada lagi pertanyaan, silakan. Nanti setelah ini Mner kirim soalnya. Nanti dikumpul dalam bentuk PDF, dikumpulnya paling lambat hari, ini hari apa? Senin ya? Hari Senin, ya. Hari Kamis lah, sudah dikumpul. Di email, di email saja. Mner izin bertanya. Ya, silakan. Yang tugas ini ditulis tangan atau diketik? Kalau ditulis tangan bisa, diketik juga bisa. Kalau ditulis tangan ya usahakan rapi lah, bisa dibaca, kira-kira seperti itu. Atau bagusnya ditulis tangan saja lah, tapi dibuat rapi kan? Ya Mner. Ya. Di foto kemudian ya kalian ubah dalam bentuk format PDF. Baik Mner. Ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Saya Mner. Ya, silakan. Misalnya kan Mner, kalau kita mengerjakan ini tugas kelompok, ya. Misalnya ada teman-teman yang maksudnya tidak mau
ikut andil begitu Mener, mengerjakan. Itu Mener percayakan sama kalian. Berarti ya tidak usah ditulis lah namanya. Kan nanti dikumpul beserta dengan nama-nama kelompok kan? Iya. Ya kan? Nah, contoh misalnya di biologi lah. Contoh di biologi sudah dikerjakan, sudah diskusi, sudah diatur waktunya. Ayo kita kerjakan sama-sama hari inilah kita kerjakan. Karena hari Kamis mau dikumpul, kita kerjakan besok sajalah. Kita kerjakan. Nah, sudah diatur. Ternyata ini bagaimana yang terkumpul hanya 5 orang. Ya sudah 5 orang itu aja. Ya memang agak ribet ya karena kalau situasi begini. Ya kira-kira ya seperti itulah. Bagaimana Elsie? Itu tugas Ner. Ya, Satu orang yang tulis atau semua yang tulis, maksudnya nanti dikumpulkan. Satu orang yang tulis dikumpulkan. Ya, jadi satu orang saja lah yang ditulis. Jadi kalian diskusi. Nanti ada kalian percayakan satu orang, hasil diskusi itu misalnya nomor 1. Hasil diskusinya jawabannya sekian. Ya cara-caranya seperti apa ya biar saja dia yang tulis, kemudian nanti atau bisa saja satu orang tulis 1 nomor, kemudian nomor 2 kamu percayakan ini yang tulis, nanti dikumpul tidak masalah, kemudian digabungkan jadi PDF, nanti dikumpulkan ke Mener, tidak jadi masalah. Yang penting dapat dibaca lah, itu saja. Yang penting bisa dibaca, meskipun tulisannya beda-beda, yang penting Mener bisa baca, ya tidak jadi masalah. Silakan kalian atur lah pembagiannya. Oh iya. Oke, Mener ya. Ya, Elsie gimana? Sudah Elsie? jelas, Mener. Ya. Bisa? Sudah jelas Mener. Iya. Ada lagi? Ya, jadi ditulis nama-nama kelompok, tapi yang hanya mengerjakannya saja. Makanya atur waktu baik-baik bagaimana sampai semuanya bisa terlibat lah, kira-kira begitu. Ya. Silakan kalian diskusi. Nah, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan sampai di sini dulu tentang vektor. Minggu depan kita akan lanjut mengenai masih di kinematika gerak 2 dimensi. Ya, sekarang kita akan masuk ke aplikasinya, yaitu gerak 2 dimensinya. Nah, ini melibatkan vektor. Jadi pengantar dulu vektor, baru kita masuk ke gerak 2 dimensi. Maka dengan demikian perkuliahan kita sampai di sini. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk bergabung dalam perkuliahan ini. Semoga bermanfaat. Ini juga Mener nanti akan upload di YouTube ya, sama. Iya, Mener. Upload di YouTube, silakan kalian tonton kembali. Ya. Jadi sampai di sini dulu Mener akhiri ya. Iya, terima kasih. Perkuliahan ini selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Malam Mener. Malam Mener. Yuk, terima kasih semuanya. Malam Mener. Malam Mener.